Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi karena sebuah pergaulan bebas yang sangat tidak terbatas, dan melibatkan seorang gadis yang masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Cianjur. Si gadis muda itu ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Dia mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena tubuhnya tertembus timah panas. Dan salah satu bagiannya bahkan sampai berlubang hingga menembus ke bagian dagingnya yang terdalam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa dalam atas terjadinya peristiwa itu diotaki oleh seorang pemuda yang adalah pacarnya sendiri. Mereka ditenggarai memiliki hubungan yang kelewat batas hingga membuat korban harus menanggung seorang janin di dalam perutnya. Dan ketika sang gadis hendak meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah terjadi, si pacar malah menolak serta bersikeras bahwa janin itu bukan hasil hubungan mereka. Dia menuduh bahwa si gadis memacari banyak pria dan status anak itu menjadi tidak jelas. Dari sinilah konflik dari keduanya kemudian muncul dan membuat pertikaian yang cukup hebat di antara keduanya. Dan si pelaku kemudian menyiapkan segala cara untuk membinasakannya. Hal itu disebabkan karena dia merasa belum siap untuk menikah apalagi punya anak. Hingga melakukan eksekusi sepertinya sangat masuk akal sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atas perbuatan terselubung tersebut. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama Ria Puspita yang berusia sekitar 17 tahun. Dia bertempat tinggal di Kampung Ciparai di Desa Sukakarya di Kecamatan Sukanagara di Kabupaten Cianjur. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengungkapkan bahwa sosok dari putrinya itu dikenal memiliki kepribadian yang cukup periang. Dia juga orangnya sangat terbuka hingga sering berinteraksi dengan keluarga mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya. Selain itu, nilai akademisnya di sekolah juga terhitung di atas rata-rata yang lain. Gadis muda tersebut sangat kompeten dalam mengikuti setiap pembelajaran yang diajarkan oleh para gurunya di kelas. Akan tetapi sayangnya segala hal yang baik dari latar belakang kehidupannya itu seolah mulai terkikis pada perkembangan zaman. Terlebih ketika dirinya mulai mengenal sosok seorang pria di hidupnya. Dan hal tersebutlah yang pelan-pelan membawa pengaruh buruk pada perjalanan hidup yang dia jalani. Salah satu pria yang dimaksud itu bernama AG yang berusia sekitar 17 tahun. Dia masih berstatus sebagai seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, dan tempat tinggalnya juga tidak jauh dari rumah gadis muda tersebut. Awal mula perkenalan antara Ria Puspita dan AG disinyalir terjadi di ruang lingkup sekolah, dan saat itu si prialah yang memulai mendekatinya dan mengajaknya untuk berinteraksi secara intens. Sebenarnya hal itu masih di batas yang wajar. Ketertarikan lawan jenis di kalangan para remaja memang umum terjadi. Dan Ria Puspita kemudian membuka diri hingga perkenalan tersebut mengarah pada kedekatan yang lebih intim. Sebagai seorang pria, AG tentu yang lebih aktif mendekati serta memberikan perhatian. Hal itu sebagai upaya untuk meluluhkan hati wanita incarannya. Dan pada beberapa minggu selanjutnya, Ria Puspita akhirnya memberikan sinyal atas rasa sukanya. Dan pria itu tidak melewatkan kesempatan tersebut hingga akhirnya mereka resmi berpacaran. Namun keputusan dari Ria Puspita untuk menerimanya ternyata berdampak buruk atas kelangsungan hidupnya, dan kedekatan itu nyatanya membawa ke arah yang negatif serta keburukan yang akan mereka lakukan nantinya. Pada mulanya gaya berpacaran dari AG dan Ria Puspita masih bisa dikondisikan, mereka juga hanya mengobrol sekilas sebab masih merasa canggung satu sama lain. Hingga setelah beberapa minggu berhubungan dan semakin kenal lebih dekat, keduanya kemudian mulai bersentuhan fisik dan berpegangan tangan ketika sedang jalan bersama. Ria Puspita juga sering memeluk AG dari belakang ketika sedang berboncengan. Mereka berdua bermesraan pada sebuah batas kewajaran dalam pandangan masyarakat umum.
Hingga akhirnya keberanian AG untuk meminta lebih dari itu kemudian muncul dengan begitu saja, dan Ria Puspita yang sudah memberikan seluruh perasaannya juga tidak menolak menuruti permintaannya. Sebagai seorang perempuan yang belum memiliki pengalaman dalam hal bercinta, Ria Puspita tentu masih sangat polos pada apa yang sedang dirinya lakukan. Dia tentu juga sangat mudah untuk terjebak pada hubungan terselubung selayaknya sepasang suami dan istri. Sebenarnya kedua orang tua dari mereka sama-sama mengetahui tentang hubungan keduanya. Namun karena merasa percaya hingga membuat para orang tua itu tidak mengontrolnya secara penuh dan membiarkan gaya berpacaran dari anak-anaknya menjadi kebablasan. Pada momen ini pikiran picik dari umumnya para lelaki tentu selalu tertuju pada apa yang ada di tubuh seorang wanita, hingga mereka sering merangkai segala cara serta bujuk rayu agar bisa mendapatkannya. Hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh AG pada proses pertama melakukan pencoblosan. Setiap kata-katanya seolah diberikan bumbu-bumbu yang manis agar Ria Puspita menjadi pasrah, dan menyerahkan lubang keintiman tersebut adalah sebuah kewajaran pada hubungan berpacaran. Ria Puspita secara sukarela memberikan semua yang diinginkan oleh sang pacar. Dia merelakan mahkota hitamnya diacak-acak serta dimakan dengan sesuka hatinya. Dan berjalannya waktu aktivitas itu kemudian menjadi rutinitas yang sering mereka lakukan. Pria 17 tahun itu kemudian kerap kali meminta jatah pada setiap pertemuan mereka dan keduanya benar-benar terjebak pada kemaksiatan atas kenikmatan duniawi tersebut. Sayangnya yang tidak disadari oleh Ria Puspita bahwasanya setiap perbuatan pasti ada resikonya dan pencoblosan yang mereka lakukan terjadi dengan serampangan tanpa ada pengaman sama sekali. Seolah merasa bahwa sang pacar tidak akan pernah meninggalkannya, Ria Puspita termakan pada janji busuk dari pria yang berhati bosok tersebut. Hingga pada akhirnya konsekuensi atas hubungan terselubung itu kemudian terjadi. Dan gadis muda itu harus menerima kenyataan yang pahit atas seorang janin yang ada di perutnya. Dan dia terpaksa mengandung kehamilan di luar nikah pada usianya yang terbilang masih sangat muda. Di sini Ria Puspita kemudian dihadapkan pada rasa kebimbangan serta kebingungan yang sangat mendalam. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang harus dirinya lakukan ke depan, dan meminta pertanggungjawaban sambil menangis kemudian dilakukan di hadapan sang pacar. Akan tetapi pada momen itu AG juga hanya terdiam sampai membisu. Dia merasakan kebingungan yang sama dan kemudian memilih pergi meninggalkan Ria Puspita dengan tanpa ada kejelasan soal pertanggungjawaban. Pada momen tersebut Ria Puspita juga tidak berani untuk berterus terang kepada kedua orang tuanya. Semenjak itu dia bahkan hanya mengurung dirinya di dalam kamar sampai seharian penuh. Gadis itu menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapi permasalahan sebesar ini. Beberapa kali panggilan suaranya juga selalu ditolak oleh sang pacar. Pria 17 tahun itu bahkan ingin memutuskan hubungan dan melarikan diri atas dampak dari pencoblosan bebas yang sudah dilakukan. Singkat cerita, beberapa minggu berikutnya Ria Puspita kemudian mengajak sang pacar untuk bertemu. Kali ini dia mengancam serta memaksanya agar segera menyelesaikan masalah besar ini. Pada kondisi seperti ini AG masih saja belum menerima janin yang ada di dalam perut sang pacar. Dia bahkan berpikiran untuk melakukan tindakan sesuatu. Dan pada ajakan pertemuan itu dia kemudian meminjam senapan dari sang paman tanpa seizin darinya. Dan akhirnya dia pergi bersama dengan temannya untuk menemui Ria Puspitasari. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, kejadian ini terjadi pada hari Sabtu di tanggal 23 April di tahun 2023 yang lalu. Saat itu Ria Puspita tiba-tiba saja meminta izin untuk pergi keluar setelah menerima panggilan suara. Padahal ketika itu sedang hujan gerimis dari sore dan keadaan di luar sedang tergenang dengan banyak sekali air. Akan tetapi langkah kaki dari sang putri tidak bisa dicegah dan sang ibu sempat merasa khawatir dengan keadaan tersebut. Singkat cerita, Ria Puspita ternyata berjalan sekitar 100 meter dari rumahnya. Di sana dia menemui sang pacar di sebuah perkebunan yang jauh dari rumah penduduk desa. Tanpa berbasi-basi, Ria Puspita kemudian langsung meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Dia benar-benar mendesak pria itu dengan penuh emosi yang menggebu di dalam dirinya.
Ria Puspita bahkan sempat menangis serta memohon kepada sang pacar. Gadis itu sangat kebingungan atas masa depan dari janinnya tersebut. Sayangnya sang pacar malah menolak dan bersikukuh bahwa dirinya bukan pelaku atas janin yang ada di dalam perutnya itu. Dia bahkan menuduh Ria Puspita sudah tidur dengan banyak pria dan itu adalah hasil perselingkuhannya selama ini. Mendengar apa yang diucapkan serta yang dituduhkan oleh AG membuat Ria merasa sangat sakit hati. Bisa-bisanya pria itu tidak mengakui perbuatannya dan bahkan menuduhnya sebagai wanita murahan. Ria Puspita kemudian berkata bahwa dia hanya melakukan hubungan tersebut dengan Age dan tidak pernah dengan orang lain. Hingga pada akhirnya keadaan kemudian menjadi sangat panas serta tidak terkendali. Keduanya sudah berada pada puncak emosi yang sama-sama menunggi. Ria Puspita bahkan mulai berteriak sebagai upaya rasa frustasi atas penolakan pertanggungjawaban dari pacarnya itu. Dan si pria yang memang berencana untuk membinasakannya kemudian mengambil sepucuk senapan yang sudah dipersiapkan. Di sana dia menarik pelatuk hingga membidiknya tepat pada bagian kepala. Akan tetapi bidikan itu ternyata meleset ke bagian rambut dan hal tersebut memberikan kesempatan untuk Ria Puspita mengambil ponselnya dan menelpon sang ibu. Di sana dia berteriak sangat panik untuk meminta pertolongan dan dia benar-benar merasa sangat ketakutan. Namun si pria yang sudah kerasukan iblis itu malah mendekatinya dan merebut paksa ponsel tersebut. Hingga panggilan suaranya terputus dan Age akhirnya menuntaskan niatnya untuk melakukan sebuah eksekusi kepada sang pacar. Di sana dia sama sekali tidak memiliki hati nurani, dia benar-benar terbutakan oleh rasa ketakutan dalam menanggung resiko atas perbuatannya dan seolah membinasakan sang pacar menjadi solusi yang harus dilakukan. Singkat cerita, AG kemudian meminta tolong kepada temannya untuk membantu menangangkat tubuh korban. Di sana mereka membawa serta menyembunyikannya di bawah kolong jembatan. Dan setelah semuanya sudah terselesaikan, keduanya kemudian melarikan diri dari sana. Sementara itu pihak keluarga Ria Puspita tentu merasa sangat cemas sebab putrinya sempat menelpon dan meminta pertolongan. Sang ibu benar-benar sangat khawatir karena teriakan sang putri memang terasa seperti orang yang sangat ketakutan. Pihak keluarga kemudian meminta tolong kepada para warga untuk ikut membantu dan beberapa orang selanjutnya menyisir seisi desa untuk melakukan pencarian. Hingga sekitar beberapa jam berikutnya salah satu warga kemudian berhasil menemukannya. Gadis muda itu sedang berada pada posisi terlentang di bawah jembatan dengan noda merah yang sangat banyak berceceran di sekitar tubuhnya. Di sini sang ibu tentu langsung menjerit histeris dengan keadaan itu. Dia benar-benar sangat riris pada kondisi sang putri yang sangat mengkhawatirkan. Terlebih para warga juga menyatakan bahwa dia sudah tidak lagi bernapas. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sekitar 1 jam berikutnya pihak kepolisian bersama dengan tim medis kemudian sudah datang di lokasi kejadian. Mereka selanjutnya bergerak sangat cepat untuk melakukan evakuasi dan membawa jasad gadis muda itu ke rumah sakit terdekat. Dan setelah dilakukan serangkaian pembedahan, pihak kepolisian menemukan 2 lubang yang berhasil tertembus pada salah satu bagian tubuhnya. Dan gadis muda itu juga ternyata sedang mengandung sekitar 3 bulan di dalam perutnya. Ketika itu pihak kepolisian kemudian membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Mereka juga sudah mendapatkan selongsong peluru yang tertancap di jasad korban. Dan hal itu menjadi bukti yang kuat untuk mengidentifikasi pelaku atas terjadinya peristiwa itu. Hingga setelah mendapatkan banyak kesimpulan dari beberapa saksi serta barang bukti, 1 orang pelaku kemudian ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Dia tentu adalah Age yang berstatus memiliki hubung spesial dengan korban. Dan si pria itu juga menunjuk satu temannya yang membantunya dalam melakukan eksekusi tersebut. Di sini keduanya kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Jawa Barat. Mereka diinterogasi selama seharian penuh dengan intensitas yang tinggi. Hingga akhirnya Age kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Dan hal itu dipicu karena dia tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dan dia memilih untuk membinasakannya sebagai upaya menghilangkan jejak atas pencoblosan yang sudah dia lakukan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kedua tersangka itu kemudian divonis bersalah di persidangan.
Namun hukuman yang diberlakukan ternyata sangat tidak masuk akal. Sebab si pelaku utama itu hanya mendapat ganjaran di penjara selama 7 tahun dan alasan dari pihak kepolisian tentu terkait status usianya yang masih di bawah umur. Sebuah tindak pidana yang sangat disesali oleh banyak orang. Terlebih Age juga sudah membawa sepucuk senjata itu dari rumah dan ada indikasi perencanaan. Namun karena hanya dia berusia di bawah 17 tahun maka seolah dirinya dilindungi oleh negara. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.